suka dibilangin. Awalnya aku, oh iya sih malu, teman-teman aku semua rambutnya lurus, terus ya udah aku pakai hijab tuh. Jadi kayak gue bertahan, gue inget banget rasanya bertahan di kelas kayak gerah banget gitu. Gue udah inget banget rasanya kayak gitu. Karena kalau misalnya hijab gitu ya, itu tuh udah murni perintah Allah. Nggak pada porsinya gitu kan perempuan pakai hijab di tempat hiburan malam gitu. Oke, perkenalkan nama aku Ilena, usiaku 18 tahun. Usiaku 24 tahun. Pekerjaanku sekarang bekerja. Status pernikahan belum menikah. Nama aku Esendika, umur 25 tahun, pekerjaan pegawai swasta. Yang pertama, apakah saya sebagai seorang wanita muslim harus mempresentasikan diri saya dengan menggunakan hijab? Oke, kalau saya setuju. Sebagai muslim emang kayak itu identitas juga sih. Kayak menurut aku orang bisa mengenal kita dari apa yang kita pakai juga, dan salah satunya adalah hijab. Gue pribadi menyetujui hal itu, tapi gue pribadi belum bisa menjalankan itu. Bahwasannya sebetulnya menurut gue pribadi yang gue tahu, hijab itu nggak hanya ada di muslim ya, nggak hanya ada di Islam. Banyak beberapa agama lain juga yang menggunakan penutup kepala dan penutup aurat lainnya gitu. Nggak hanya muslim, dan mungkin kalau di Indonesia iya sih bisa jadi penanda gitu, bisa jadi identitas lah gitu, salah satu penunjuk identitas gitu. Benarkah dengan menggunakan hijab atau mengenakan hijab wanita jadi lebih terjaga dari pelecehan? Enggak. Karena itu bukan tentang bagaimana perempuan berpakaian, bukan bagaimana tentang laki-laki bersikap, tapi ya memang maksudnya itu bukan tergantung dengan apa yang digunakan gitu. Itu memang pure kemauan seseorang melakukan pelecehan, mau bagaimanapun bentuk pakaiannya, mau bagaimanapun keadaannya, yang bersangkutan pasti memang memiliki keinginan untuk itu gitu. Kalau dari aku juga sebenarnya sama, secara konteks emang pelecehan itu tidak terjadi karena pakaian si korban ya, karena emang dari pelakunya aja menurut aku. Dan aku pribadi, ya walaupun aku menggunakan hijabnya belum sempurna, tapi masih sering mendapatkan pelecehan verbal gitu. Kayak misalnya di catcalling sama abang-abang Gojek lah atau apa gitu kalau lewat-lewat gitu. Jadi menurut aku itu tidak menentukan apakah perempuan bisa lebih terlindungi atau tidak. Kalau aku pernah ngalamin yang lebih parah di kereta listrik atau KRL. Jadi waktu itu posisinya aku mau pulang ke Rangkas Bitung karena keretanya tuh padet banget, jam pulang kerja padet banget. Terus udah gitu aku tuh nggak sadar kalau di belakang aku, karena namanya udah mepet, kita kayak ya udah asal masuk aja, yang penting nggak ketinggalan kereta. Nggak sadar kalau di belakang aku tuh cowok yang dibilang bapak-bapak nggak juga, dibilang anak muda nggak juga, ya standar aja gitu, nggak terlalu tua juga. Terus aku nggak ngeh kalau dia itu kayak gini-gini loh, kayak dia pegangan tapi bagian bawahnya tuh maju-maju gitu loh, kayak gimana sih? Iya, maksudnya memepetkan tubuhnya gitu kali ya? Iya gitu. Dia di belakang aku persis, terus sampai yang nyadar justru bukan aku. Justru orang yang di samping aku, kakak sini pindah. Terus aku bilang kenapa? Terus tahu-tahu itu lebih parah lagi, tahu-tahu celana dia basah. Ngerti gak sih? Iya. Sumpah. Iya, dan itu sampai dipanggil kan sama security gitu. Terus itu sampai butuh proses lama sih, aku sampai lama banget itu untuk sampai takut banget naik Kak. kereta lagi maksudnya? Enggak sih kan. Karena lebih cepet kalau naik kereta gitu aku itu lebih itu bener-bener sampai aku kesel banget, tapi udah nggak bisa nangis karena gimana ya, itu udah parah banget sih. Iya gitu. Wah, serem banget itu gue injek sih batang lehernya. Kalau lu gimana aja? Pernah nggak? Gue paling sering di catcalling tapi nggak pernah sampai kontak fisik karena emang gue galak ya. Jadi kayak orang catcallingnya tuh bisa gue balik badan kayak ngapain lu manggil gue maki balik gitu loh, kayak karena menurut gue itu kan imajinasi orang ya. Kayak kita tuh kalau bengong terus ngayal aja tuh kita
bisa kaget karena sesuatu kan. Jadi di proyeksinya mereka misalnya dia godain terus dia akan mendapat respon diem, itu kan kasarnya kayak gue memenuhi apa yang dia bayangin gitu loh. Gue nggak mau, gue maunya kalau dia ngomong gue balik badan, gue godain balik gitu, kalau nggak gue. Iya. Dan reaksi dia apa saat ini? Diem, pasti nunduk. Ceming ya. Ceming pasti. Nggak bakal berani, nggak akan berani godain lagi. Tapi gue pengen dia tahu gitu kayak, ya gue tahu kok lu godain gue godain balik gimana rasanya, gitu. Kalau gue kayak gitu loh. Digodain balik malah takut mereka ya. Iya, karena nggak berani, karena mungkin kalau singkatnya mungkin kalau teman-teman gue banyak yang cowok juga ya. Gue nanya, lu ngapain sih manggil cewek begitu? Gitu. Kadang suka nanya kan, iseng aja. Kayak nggak kepikiran bahkan responnya apa gitu, kayak iseng aja, cuman kelewat doang di kepala gitu. Tapi ya banyak yang nggak sadar kan, kayak hal-hal kayak gitu tuh kayak hal sepele yang mungkin kecil buat beberapa orang gitu. Cuma kan emang nggak nyaman banget ya. Bahkan gue di Jakarta, gue tuh nggak pernah betah pakai celana panjang sebetulnya. Pakai celana panjang, gue nggak pernah betah pakai celana panjang. Tapi sejak SMP, SMA, tuh kayaknya udah nggak nyaman gitu di Jakarta pakai celana pendek, kayak nggak enak aja gitu. Even naik mobil ya, kayak turun dari mobil terus cuman mau ke supermarket atau minimarket gitu kayak nggak enak sih gue kayak diliatin orang gitu. Ya? Padahal kenapa? Kaki-kaki gue gitu kan, kasarnya gitu ya. Kan badan-badan gue gitu, maksudnya ya itu otoritas gue dong harusnya kan. Tapi nggak nyaman gitu. Apakah sia-sia jika seorang wanita berhijab tetapi perilakunya sangat buruk? Itu kan moral dan akidah ya menurut gue, kayak memang yang satu memang itu kewajiban yang dia harus jalanin, yang satu memang moral dia aja sebagai manusia sosial gitu. Kayak menurut gue nggak ada hubungannya sebetulnya, cuma memang disayangkan pasti gitu. Karena kan yang diharapkan sama orang kebanyakan kan ya lo udah menjalani sebagian nih akidah dari agama lo gitu, harusnya kan ada yang hal lain mungkin melengkapi itu, salah satunya berbuat baik sama orang gitu. Kalau dari aku, sebenarnya menurut aku nggak ada kebaikan yang sia-sia ya. Jadi ini tuh kasusnya sama kayak misalnya seorang yang tidak berhijab, lalu dia sholat. Itu udah ada porsinya masing-masing, dia dapat pahala dari sholat, tapi dia juga setauku gitu ya, dapat dosa dari membuka aurat gitu. Jadi semua kebaikan tuh nggak bisa disamain sama keburukan, tetap ada porsinya masing-masing, jadi nggak sia-sia menurut aku. Kalau orang berhijab tapi perilakunya masih buruk, hijabnya nggak akan sia-sia, gitu. Betul. Apakah wanita berhijab boleh pergi ke tempat hiburan malam? Kalau menurut aku supaya terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan, lebih baik jangan. Iya nggak boleh menurut aku. Iya nggak boleh. Kalau aku pribadi enggak. Kalau aku pribadi enggak. Iya, aku tidak akan membolehkan diri aku untuk pergi ke sana gitu. Iya sih, karena belum nyoba kali ya. Jadi pengen nyoba. Ini bakal gue nih. Mirroringnya. Kan kadang hiburan malam tuh nggak selamanya dengan Hingar-bingar ya, hingar-bingar. Bener, aku setuju. Aku setuju nggak selalu negatif, tapi menurut aku porsinya aja yang nggak cocok gitu. Kamu pakai hijab tapi pergi ke sana, menurut aku kurang cocok aja. Udah. Oh iya, maaf tadi mikir banget gitu. Gue nggak apa-apa, gue mendukung sekali mereka bersenang-senang, ya kan. Hiburan malam tuh menurut gue ya itu balik lagi ya, nggak hanya klub, nggak hanya pub gitu. Ya hiburan, apapun bentuknya hiburan ya menurut gue nggak apa-apa kok sebetulnya, selama lo bisa jaga diri untuk nggak konsumsi alkoholnya misalnya, atau nggak zinahnya gitu. Menurut gue itu akan baik-baik aja selama memang lo pure cari hiburannya gitu. Karena kan ada yang cuma enjoy musiknya, ada yang cuma enjoy vibe-nya doang gitu. Menurut gue nggak apa-apa sih. Karena menurut saya akhlak atau pribadi seseorang tidak ditentukan dengan pakaian hijab atau Iya, aku setuju. Menurut aku akhlak dan pribadi seseorang itu nggak ditentukan sama pakaian gitu. Karena kalau misalnya hijab gitu ya, itu tuh udah murni perintah Allah. Tapi
kalau perilaku itu berkembang dari apa yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi itu tidak menentukan menurut aku. Setuju, sama. Cuma yang memberatkan kan memang seperti hal lainnya ya, nggak cuma dalam konteks hijab gitu. Ya apa ya, sanksi sosialnya yang berat kan, yang susah dijalanin itu. Karena banyak banget kok orang yang tetap, ya salah satunya mungkin tadi responnya kan nggak pada porsinya gitu kan, perempuan pakai hijab di tempat hiburan malam gitu. Menurut gue pribadi nggak apa-apa, karena ya itu tadi gitu, ada poin-poin yang menurut gue kalau memang poinnya hanya untuk cari hiburan nggak masalah gitu. Tapi kan memang sanksi sosialnya balik lagi gitu. Banyak orang yang menilai kayak lo udah nutup aurat, bagusnya gini deh gitu kan. Ya itunya sih sebenarnya, sanksi sosialnya itu yang berat. Paling berat ya ternyata ya. Paling berat. Mengenakan hijab bisa menghambat aktivitas kalian nggak sih? To be honest, waktu SMA gue pakai hijab ya. Maksudnya karena emang sekolah Islam gitu, bukan karena gue yang mau. Terus SMA itu gue pernah punya pengalaman, gue nulis untuk orang, terus gue harus meeting sama kliennya pulang sekolah. Jadi gue nggak lepas seragam nih, karena mungkin yang pakai hijab tahu gitu, kalau pakai hijab bisa lepek gitu kan rambut, ngerti kan maksudnya? Nah terus kayaknya kalau gue lepas kerudung lebih hancur nih gitu kan. Ya udah gue pakai hijab aja gitu. Dan klien gue itu kebetulan orang yang mungkin apesnya gue ketemu sama orang yang diskriminatif aja gitu, yang mana dia nggak mau penulisnya itu terlalu menunjukkan identitas dirinya gitu. Dan pada saat itu gue ngerasanya kayak, oh ada orang yang diskriminatif hanya karena bukan karena apa yang gue kerjakan ya, tapi karena apa yang gue kenakan gitu. Dan seiring berjalannya waktu gue kerja pun klien banyak yang kayak gitu, tapi gue nggak bisa sebut rasnya kan. Jadi ada beberapa ras yang memang kayak kurang srek sama yang berkerudung, dan gue ada di ranah pekerjaan itu gitu. Jadi gue terbatas sama itu juga. Dan itu apakah alasan juga untuk tidak mengenakan atau ada alasan lain? Ada alasan lain. Memang belum siap aja. Tapi lu berarti pernah kena itu hal itu ya? Pernah kena hal itu, dan itu lumayan bikin kaget ya, karena lumayan kaget aja gitu, karena gue langsung cancel kerjaannya karena nggak jadi. Lu yang cancel atau Dia yang cancel. Kenapa jadi gue? Kan gue ini diskriminasi. Nggak tahu diri gitu, gue nolak rezeki jatuhnya. Dimas, kamu. Pengalamannya ini juga maksudnya itu menurut gue kayak misalnya formal kayak kapan nggak boleh kerja di mana gitu kan. Iya. Nah, tapi gue baru melihat yang benar-benar lu udah ada hasil lu nih, tapi lu nggak boleh. Bahkan itu nggak ada hubungannya. Kayak misalkan dia request tulisan tentang apa ya, propaganda apa, atau misalnya dia mau promosi apalah gitu, promosi produk misalnya gitu. Dengan apa yang gue kerjakan, dengan apa yang gue kenakan tuh nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi dia tetap gak suka. Maksudnya emang dia pure punya sentimental tersendiri gitu. Gitu. Dan gue rasa di Jakarta atau di Indonesia mungkin masih banyak yang kayak gitu. Banyak. Gitu sih. Kalau aku sih, karena aku sebenarnya berhijab dari kecil, dari SD. Iya, dari SD udah berhijab. Jadi aku ngerasa nggak ada aktivitas aku yang terhambat karena hijab sih. Karena sebenarnya mungkin sebagian orang nggak nyaman ya kalau berenang pakai hijab. Tapi kan bisa, sebenarnya bisa. Jadi aku nggak ngerasa ada aktivitas yang terhambat. Menurut saya, wanita berhijab tidak bisa mengikuti tren fashion dari dalam dunia. Enggak sama sekali. Menurut aku itu nggak benar. Karena dari yang bisa kita lihat, tren fashion muslim tuh justru maju banget. Dari yang dulunya mungkin hijab cuma 1-2 model, sekarang udah ada ratusan model hijab yang itu juga menurut aku mengikuti perkembangan zaman. Jadi salah banget kalau kalau pakai hijab nggak bisa mengikuti tren fashion. Gitu. Paling terkenal hijab model sama. Iya. Ada 100-an model paling banyak banget orang modelnya. Hijab syar'i juga itu sebenarnya kan hijab syar'i itu sekarang, kalau dulu hijab tuh banyak yang sejauh yang aku tahu ya banyak yang polos gitu. Kalau sekarang kan hijab syar'i juga udah lebih beragam warnanya, modelnya gitu. Terus kalau hijab kayak aku yang belum sempurna ini biasanya orang ada yang pakai pasmina kayak gitu.
Jilbab tuh masuk nggak sih? Canda dekat. Kaget kan? Enggak lah, maksudnya trend fashion itu nggak ada hubungannya dengan keterbatasan seseorang, apalagi hijab gitu ya. Maksudnya dia pasti menyesuaikan lah, gitu. Pasti ada adaptasinya masing-masing. Menggunakan hijab bisa mengurangi circle pertemanan saya. Silakan dari Eca. Enggak bisa mengurangi karena gue yakin circle yang gue pilih di hidup gue adalah circle yang bisa menghargai sesama kok. Jadi apapun pilihan gue, mereka akan bisa terima. Nah kan lu dulu kan sekolah muslim ya, dimana teman-teman mungkin yang kerudungan semua tuh, dan lu kerudungan juga. Iya. Hijab. Nah di situ saat lu melepas hijab, apakah ada kayak reaksi dari mereka gitu? Enggak ada, baik-baik aja. B aja. Karena mereka tahu kan gue laki aslinya. Enggak coy, terikat lagi. Enggak lah. Mereka ada respon apa? Lu cinta Luna. Jangan sebut merek. Itu lo merek nama. Oh iya benar. Iya. lupa itu nama. Berarti lu temen lu nggak ada yang kayak nggak ada yang kurang, nggak ada yang Atau mungkin gue nggak. kurang banyak. Kumpul kan. Atau mungkin gue nggak tahu. Cih gitu. Enggak sih, tapi enggak. Tapi yang sama kamu enggak. Enggak. Baik-baik aja. Aku udah. Maaf, gerah banget saya. Kalau aku sih enggak, karena ya memang aku dari kecil berhijab, lingkungan aku juga berhijab, SMP pesantren, SMA pesantren, kuliah di kampus Muhammadiyah. Udah kebayangkan circle aku kayak gimana? Jadi sejauh ini enggak sih, enggak. Kalau tiba-tiba lepas gimana ya? Enggak. Itu hal dari kepo sih, maksudnya di saat apalagi Lelan ya. Dari kecil gitu kan? Dari kecil nih. Enggak sih. Dari kecil sampai sekarang itu pakai hijab di mana ya? Mayoritas pasti teman-temannya circle-nya, aku nggak tahu ya. Yang aku penglihatan aku circle pertemanan ini biasanya hijab semua nih. Apalagi kampusnya Muhammadiyah atau kayak ada nggak sih satu yang kayak beda sendiri? Kayak beda deh, pokoknya beda dari kalian nih. Ada banyak. Ada. Ada. Berarti. Banyak. Oke, tadi kata kamu mayoritas kan. Kan mayoritas. Iya sih. Salah kan? Mayoritas parah banget. Enggak. Berarti ada satu dua lah yang kayak gitu. Ada. Iya nggak maksudnya. Kalau sorry gue potong. Kalau misalnya gue kan dari yang nggak hijab nih, terus nanti kalau hijab kan pasti kebanyakan, maksudnya kalau dari sosialnya pasti, ih bagus banget sekarang udah hijab gitu kan, pasti Allah, iya gitu kan ya. pasti gitu kan. Tapi akan selalu berlawanan, akan selalu selalu berlawanan ketika yang pakai hijab terus lepas gitu kan. Bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya. Iya sih. Gitu Iya loh. sih. Maksudnya responnya akan selalu yang kenapa sih dilepas gitu. Emang sayang sih, maksudnya memang banyak orang yang menyayangkan itu gitu. Cuma kira-kira akan mengurangi circle nggak kalau kamu lepas? Enggak sih kayaknya. Teman-teman Mengurangi aku keluarga. Enggak, teman-teman aku. Ya kalau keluarga mungkin. Enggak mungkin aku. Circle Mungkin ini aku enggak dicoret. keluarga. Mungkin aku dicoret dari kartu keluarga. Enggak sih, kalau teman-teman aku ada juga yang lepas hijab dan kita semua baik-baik aja. Nah, Eca, kalau misalnya disuruh kayak gitu saat SD, apa kalau bisa menjadi lelaki itu yang kayak terus kerudungan terus atau lo akan menjadi tetap diri sendiri? Gue TK Islam dan ternyata gue nggak bisa. Oh, TK tuh kerudung malah. TK tuh gue udah marah-marah gitu loh dikasih kerudung, emang setan ya. Maksudnya kayak jadi kayak gue bertahan, gue inget banget rasanya bertahan di kelas kayak gerah banget gitu. Gue udah inget banget rasanya kayak gitu. Terus gue selalu inget gue pulang sekolah baru sampai gerbang tuh gue selalu buka kerudung yang aduh gitu kayak emang nggak bisa gitu, ngerasa kayak nggak bisa nih gue gitu. Nggak tahu kenapa, maksudnya kalau ditanya bisa nggak kayak Elen gitu yang menjalani itu gitu, nggak. Dan itu ngebentuk pola pikir gue kayak kan ada ya orang tua yang dari kecil bayinya udah dikasih kerudung gitu. Lucu sih, kan lucu ya emang. Gue juga kadang ngeliatnya, ih gue lucu banget lu gitu. Cuman gue mikir kayak kasihan ya anak gue gitu. Kalau physically dia gerah, tapi lebih mikirin lagi kayak kalau jauhnya, gue mikirnya kayak gimana kalau dia punya pengalaman yang nanti bikin dia punya pertimbangan lain untuk pilihan hidupnya gitu. Terus gimana kalau akhlak dia tidak sebaik itu sampai dia menerima sanksi sosial dari orang yang kayak, kalau ngerokok sih padahal lo hijab, atau kenapa sih lo piercingan padahal lo hijab. Apalagi kalau mau nato misalnya gitu kan lebih berat lagi kan gitu, kayak kasihan banget. Banyak, sumpah temen gue banyak banget. Enggak, maksudnya saat dia udah mengenakan, tapi dia langsung Dia pengen tato. Maksudnya ya itu makanya gue bilang kayak
nggak bisa dibatasin gitu loh. Orang tuh manusia tuh kayak terlalu macam-macam warnanya gitu sih. Apa tadi pertanyaannya? Udah kepanjangan. Ya maaf. Kalau nggak pakai hijab. Ilena aku nggak tahu apakah Ilena dulu SD itu mengenakan hijab itu disuruh. Oh iya, disuruh. Oh. Kalau pertama tuh disuruh lah pasti. Dulu tuh mamaku malah bilang gini, rambut kamu keriting pakai hijab, malu katanya gitu. Terus ya ketahuan lagi rambutnya keriting. Enggak, cuma Itu kribo dong. iya. Ini ya break Ya gitulah, ngeringkel-ringkel gitu di bawah. Terus suka dibilangin, awalnya aku oh iya sih malu, teman-teman aku semua rambutnya lurus. Terus ya udah aku pakai hijab tuh. Justru waktu masih SD tuh aku nggak ngerti kenapa sih aku harus pakai hijab. Aku ngerti itu mungkin pas mau masuk SMP kayaknya baru ngerti karena di pesantren juga gitu.